Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Khatiman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Khotiman rahimakumullah, sepeninggal Abu Talib, paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seusai pemakaman atau penguburan Abu Talib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah, dan qadarullah beliau menemukan sang istri Khadijah radhiyallahu anha juga jatuh sakit. Dari hari ke hari kemudian sakit Khadijah ini semakin parah, ya, semakin berat. Akhirnya, singkat cerita, perpisahan dengan orang kedua yang paling beliau sangat sayangi setelah Abu Talib, tentu sebelumnya yang sudah wafat. Akhirnya Khadijah pun wafat, ya. Seolah-olah Khadijah saat itu tahu bahwa perjuangan suaminya masih sangat panjang dan berliku. Tapi sedangkan takdir Allah Subhanahu wa taala atau ajal itu, ya, perjuangan Khadijah sendiri ya sudah mencapai titik akhirnya. Jadi akhirnya saat itulah kemudian beberapa hari setelah Abu Thalib meninggal, Khadijah pun wafat. Jadi masih di bulan yang sama, di tahun yang sama. Sehingga para ahli sejarah menamakan tahun itu dengan tahun Amul Husni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Bahkan seorang sahabat pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang begitu sedih, mengalami kesedihan yang luar biasa. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku belum pernah mendapatimu sesedih ini. Sepanjang yang aku tahu tentang dirimu, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau begitu sedih seperti saat ini." Artinya saat kehilangan Khadijah. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bagaimana aku tidak kehilangan Khadijah. Siapakah yang ada di sisiku, kata Rasulullah, ketika aku didatangi oleh Jibril, mendapatkan wahyu pertama dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa. Khadijahlah ia menenangkan hatiku. Lalu siapakah yang berada di sampingku ketika aku diejek, dihina, diintimidasi, diteror oleh orang-orang Quraisy? Siapakah yang hartanya direlakan harus habis untuk mendukung dakwah? Itu Khadijah. Dan siapakah yang mendampingiku ketika aku dengan segenap umat Islam saat itu diboikot? Yang pernah kita kisahkan, disimpan dalam sebuah syi'ib atau benteng tua. 400 orang kemudian dijejal di dalam tempat yang begitu sempit. Siapa yang mendampingiku? Khadijah. Ya, jadi wajar sekali kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan, ya, dan kenangan demi kenangan kemudian tergambar jelas. Makanya
Dalam Sahih Bukhari, hadis Nabi SAW, Jibril mendatangi rumah Rasulullah. Seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah yang datang Khadijah sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk atau makanan dan minuman. Jika ia datang, kata Jibril, sampaikan salam padanya dari Robnya. Dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah istana di surga yang sudah disiapkan untuk Khadijah. Dan di dalamnya tidak ada keletihan, tidak ada kelelahan. Jadi waktu Khadijah masih hidup, khotimah rahimakumullah, Jibril itu pernah datang kepada Nabi, ke rumah Nabi, dan menyampaikan pesan ini. Satu, ada salam dari Allah buat istrimu Khadijah. Bayangkan Pak, mungkin satu-satunya orang yang dapat salam dari Allah, Khadijah. Ya, bukan dari manusia lagi, Pak. Bapak dapat salam dari Pak Kapolri aja pasti senang, kan? Ini salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Robnya, kata Jibril. Jadi Allah menitipkan salam kepada istrimu Khadijah. Khadijah masih ada, tapi Jibril datang menemui Nabi. Dan yang kedua, sampaikan juga pesan dari Allah bahwa Allah telah menyiapkan satu istana, ya, di surga yang paling indah itu untuk istri. Ini kemudian dibuktikan oleh Nabi ketika di tahun ke-6 kenabian beliau di Isra Mi'rajkan, kan Pak. Ada peristiwa Isra Mi'raj. Sepeninggal Khadijah tentunya. Khadijah sudah wafat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di peristiwa Mi'rajnya itulah Nabi diangkat ke langit ketujuh, lalu diuridu alayya, kata Nabi itu, diperlihatkan kepadaku ahlul jannah wa ahlun nar. Diperlihatkan kepadaku penghuni surga dan penghuni neraka. Dalam artian siksa-siksanya gitu, jenis siksaannya. Ya. Salah satu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi adalah surga yang di situ ada istana. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, itu istana punya siapa, wahai Jibril? Itulah istana milik istrimu Khadijah yang dulu sebelum atau saat Khadijah masih hidup, aku pernah menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pesan Allah tentang rumah. Nah, itulah rumahnya. Betapa Nabi bahagia dan terharu melihat rumah sang istrinya itu sudah disiapkan oleh Allah, istana itu di surga. Khadijahnya ketika yang pertama Khadijah masih hidup, tapi ketika peristiwa Isra Mi'raj memang Khadijah sudah wafat. Jadi itulah kesempurnaan menurut Nabi sosok seorang Khadijah, sehingga Khadijah digelarilah Ummul Mukminin, ibu bagi seluruh orang beriman. Jadi istri-istri Nabi itu punya gelar Ummahatul Mukminin, ibu untuk orang-orang mukmin semuanya. Tapi gelar pertama tentu Khadijah, karena Khadijah adalah istri pertama Nabi. Dan istri-istri Nabi itu sepeninggal Nabi wafat tidak boleh menikah lagi, ya. Jadi Nabi lah orang pertama dan terakhir, kalaupun tidak yang pertama, tapi yang terakhir bagi istri Nabi. Karena beberapa istri Nabi memang ada yang janda, termasuk Khadijah. Tapi bagi istri Nabi, Nabi itu suami terakhir, pasangan terakhir. Kenapa? Memang mau cari orang yang sempurna gimana lagi setelah Nabi gitu, Pak. Ya, mohon maaf kalau istri Bapak wafat, maaf kalau Bapak wafat, istri Bapak mau menikah lagi kan bisa saja. Mungkin mencari yang jauh lebih baik misalnya dari Bapak. Ada saja mungkin ada. Tapi kalau Nabi yang wafat, ini istri Nabi mau cari laki-laki yang kayak gimana lagi? Setelah Nabi gitu. Ya, setelah manusia yang dimaksum oleh Allah, memang ada manusia yang lebih baik dari Nabi? Tidak ada. Makanya para istri Nabi itu setelah Nabi wafat, Aisyah, ya, dan lainnya itu tidak boleh nikah lagi. Ya, karena Nabi lah sebagai pasangan terakhir mereka. Nah, itulah yang menyebabkan Rasulullah amat mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Ya, tadi dia telah beriman kepadaku di saat yang lain menolak. Nggak ada seseorang yang pertama kali mengimani wahyu pertama Nabi itu kan nggak ada.
Jauh itu kan Abu Bakar juga belum saat itu, Ali juga belum. Yang pertama ya Khadijah, ya. Lalu siapa orang yang membenarkan aku di saat kaumku mendustakan aku? Siapa yang tadi telah mengorbankan hartanya, seluruh hartanya untuk dakwah? Dan siapa yang memberikan aku keturunan? Khadijah itu kan, dari Khadijah kemudian lahir. Salah satunya Fatimah radhiyallahu anha. Makanya Fatimah ketika Khadijah wafat itu kurang lebih usianya 6-8 bulan. Masih sangat kecil. Ya. Ketika sang ibu itu eh, wafat. Ketika itu Fatimah usianya 3 tahun, Mak. Jadi ketika ibunya wafat, Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah dari Khadijah, itu usianya baru 3 tahun. Ya. Maka Fatimah itu begitu merasakan juga kehilangan seorang ibu. Walaupun setelah itu Nabi kemudian menikah dengan Saudah, dengan Aisyah, kemudian Ummu Salamah dan lain sebagainya. Nah, sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, tidak ada penghalang nih bagi orang-orang Quraisy. Abu Thalib itu dianggap benteng untuk melindungi Nabi secara fisik. Bagaimanapun orang-orang Quraisy itu sangat segan dengan Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib sudah semakin tua, ya, tetapi mereka sangat segan, jadi tidak berani menyentuh fisik Nabi. Mungkin kalau sekedar ngejek, Pak, ngata-ngatain kalau bahasa kita, itu mereka masih berani. Tapi nyentuh fisik, tidak berani. Abu Thalib saat itu sebagai pemimpin Bani Hashim. Sehingga di kalangan jahiliyah itu kan kalau ada yang diganggu satu kabilah, ini pasti akan tuntut balas. Seperti yang terjadi di saat Rasulullah masih remaja saat itu perang Fijar. Ya, Bani Kinanah, ya, itu kemudian perang dengan kabilah Quraisy karena ada yang diusik gitu, ya. Nah, kalau Nabi kemudian sampai dilukai apalagi dibunuh, pasti Bani Hashim bakal menuntut balas dan itu pimpinannya adalah Abu Thalib. Jadi satu, bentengnya Abu Thalib itu dari segi fisik dilindungilah Nabi. Yang kedua, benteng kedua adalah Khadijah dari segi harta. Ya. Saat itu kan yang namanya nasab dan harta ini udah apa namanya yang sangat dituhankan saat itu. Makanya ketika Nabi kehilangan Abu Thalib berarti satu bentengnya hilang, lalu kehilangan Khadijah satu benteng support dananya juga hilang. Maka leluasa orang-orang Quraisy saat itu kalau mau berbuat macam-macam ke Nabi, ya. Ternyata itu benar langsung dilakukan oleh tetangga-tetangga Nabi. Langsung orang jauh tetangga Nabi. Ada diantaranya Hakam bin As, Uqbah bin Abu Mu'aid, kemudian Adi bin Hamra, dan yang paling benci ke Nabi tentu Abu Lahab. Itu tetangga Nabi. Dengan cara apa? Langsung sekarang melempari Nabi dengan batu. Ya, jadi terang-terangan secara fisik. Nabi sedang sholat. Kalau waktu itu mungkin tidak berani langsung. Tapi kalau dilempari batu lagi lewat mungkin masih bisa diterima, kan. Ini lagi sholat, lagi ibadah, dilempari batu. Bukan saja dengan itu. Kadang kemudian dilempari dengan kotoran unta dan kambing. Ya, bahkan itu apa? Jeroannya gitu, Pak. Ya, ususnya. Itu sengaja. Bahkan satu saat usus kambing yang masih banyak kotorannya itu disimpan di sebuah panci yang biasa panci itu dipakai Rasulullah masak. Ya. Jadi memang sudah kemudian lebih leluasa lagi mereka menteror Nabi. Kejadian paling ringan yang pernah menimpa Rasulullah setelah sepeninggal Abu Talib dan Khadijah itu adalah ketika seorang Quraisy mencegat beliau di jalan secara tiba-tiba menyiramkan tanah ke atas kepala beliau. Jadi tanah itu ditumpahkan ke kepala Nabi saat itu, ya. Sehingga Nabi kemudian pulang
dibersihkan oleh putrinya Fatimah yang masih 3 tahun sambil putrinya itu nangis. Kamu bisa bayangin ya. Ini anak piatu lihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Jadi kepala Nabi itu rambutnya itu penuh dengan tanah. Dibersihkannya oleh siapa? Oleh Fatimah sambil Fatimah menangis. Ya, apalagi Fatimah itu kan tadi menangisnya itu satu, ayahnya diperlakukan seperti itu, yang kedua nggak ada ibu. Ya, jadi kondisi seperti luar biasa. Tapi Nabi mengatakan la tabki ya Fatimah, jangan menangis wahai putri. Ya, sesungguhnya Allah akan melindungi ayah. Jadi Nabi kemudian menghibur putri, jangan nangis. Allah dilindungi oleh ayahmu ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang Rasulullah pernah bersabda, sebelum wafat Abu Talib, orang-orang Quraisy tidak seberapa besar mengganggu. Ya, mengganggu yang begitu-begitu saja. Ya. Tapi sepeninggal Abu Talib, wah mereka luar biasa. Salah satunya nanti akan dilakukan oleh Abu Lahab. Ya. Abu Talib wafat, berarti kan kosong ketua Bani Hashim. Nah, Abu Lahab naik. Kalau dalam politik berarti kemudian pendahli kekuasaan itu ada di Abu Lahab. Kalau dulu ada di Abu Thalib, setidaknya Bani Hashim masih bisa diarahkan untuk mendukung Nabi. Sekarang ketuanya Abu Lahab. Bani Hashim ini kemudian yang masih mendukung Nabi itu disingkirkan oleh Abu Lahab. Lalu masuk Bani Hashim orang-orang kayanya yang memang kontra terhadap Nabi. Tidak suka kepada dakwah Rasulullah. Setelah beliau terpilih, lihat caranya. Abu Lahab langsung datang ke Ka'bah. Di depan Ka'bah beliau mengumumkan, mulai hari ini sejak aku terpilih, Bani Hashim berlepas diri dengan orang yang namanya Muhammad. Kalau dulu waktu di masa Abu Talib langsung mendeklarasikan Bani Hashim berada di belakang Muhammad. Bani Hashim melindungi Nabi Muhammad. Tapi ketika Abu Talib wafat, digantikan oleh Abu Lahab batalkan, kan biasa itu, ganti pemimpin. Dibatalkan kebijakan Abu Talib, lalu Abu Lahab mengatakan, mulai hari ini kami menyatakan melepas perlindungan terhadap diri Rasulullah dan diumumkan di Ka'bah serta di satu pasar. Jadi dekat Ka'bah dulu kan pernah ada namanya Pasar Seng, ya. Kalau orang kita sih nyebutnya Pasar Seng. Orang Indonesia yang namain bukan orang Arab, Pak. Ya, karena orang Indonesia paling pintar namain tempat-tempat di sana. Walaupun orang sana juga nggak tahu, Pak. Dulu ada sepeda Nabi Adam. Orang sana nggak tahu di mana sepeda Nabi Adam. Di Jeddah itu, Pak ya. Tapi sekarang udah nggak ada sepeda Nabi Adam. Terus ada bolanya Nabi Adam. Karena di Jeddah itu kan setiap jalan itu ada bundaran. Kalau bahasa kita ada bundaran. Dan di bundaran itu ada tugu monumen apalah. Dulu ada sepeda, ada globe, ada alat-alat tulis, dan semua dinisbatkannya ke Nabi Adam gitu Pak. Jadi kalau ada alat tulis Nabi Adam. Kalau ada bola dunia, bolanya Nabi Adam. Sepeda, sepedanya Nabi Adam. Nah, di pasar dekat Ka'bah itu ada namanya Suku Kaz. Kalau pasar Seng itu namanya Suku Lail sebenarnya, pasar malam. Cuman karena atapnya semua seng, Mbak, sehingga orang Indonesia ya ngasih nama aja dengan mudah. Janjian ya di mana? Di Pasar Seng. Padahal namanya nggak tahu bukan Pasar Seng itu. Suku Lail, pasar malam. Sekarang udah nggak ada ya, Pak, karena sudah terkena perluasan. Nah, ada nama pasar di zaman Nabi itu namanya Suku Kaz. Di situ juga tempat keramaian, tempat pusat keramaian dan perputaran uang ekonomi. Abu Lahab mengumumkan di depan Ka'bah langsung di hadapan berhala-berhala yang ada dan juga di pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini unik. Saking pintarnya orang-orang Mekah saat itu, kalau di kita pantun mungkin ya, tapi kalau di sana mereka jual belinya itu dengan syair. Pembelinya mengungkapkan syair, nanti penjualnya juga mengungkapkan syair. Jadi tawar menawarnya dengan syair. Kalau kita mungkin dengan pantun, ya. Nah, diumumkan oleh Abu Lahab di suku Qaz itu, ya.
Akhirnya ini menurut orang-orang yang hadir, oh ini tindakan yang diskriminatif ini Abu Lahab. Karena bagaimanapun kata mereka Muhammad itu kan nggak bisa dihilangkan, memang nasabnya Bani Hashim. Tapi kan karena beda keyakinan, ya karena Abu Lahab sudah begitu membenci dan itu adalah momen-momen yang ditunggu Abu Lahab, ya. Sampai akhirnya Rasulullah sempat minta perlindungan itu dari keluarga-keluarga selain Bani Hashim. Karena kan setelah Nabi dicabut perlindungannya oleh Bani Hashim, ya atas perintah Abu Lahab, Nabi itu gak punya siapa yang melindungi. Gak ada. Abu Thalib sudah wafat. Siapa? Khadijah sudah wafat. Ya waktu itu sekedar para sahabatnya, walaupun ada Umar dan Hamzah, Pak. Eh, tapi mereka kan nantinya secara jumlah juga terbatas gitu. Ya, walaupun ada Umar Hamzah, tapi kan kelasnya, jumlahnya juga berbeda. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian merubah cara berdakwah beliau. Untuk mengantisipasi gangguan, Pak ya. Strategi dakwah. Ada 6 cara beliau. Satu, mengumpulkan orang. Jadi orang dikumpulkan baru Rasul berdakwah. Tapi itu juga dipilihin orang. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat keramaian. Ya, pasar, Masjidil Haram, kalau sekarang atau Ka'bah. Kemudian mendatangi kota-kota lain. Nanti akan ada beliau ke Taif, ke Al-Basra dan seterusnya. Yang keempat, kemudian menugaskan setiap muslim untuk berdakwah. Dikirimlah apa, duta besarnya Nabi, ya, sebagai dai. Yang kedua, menugasi muslim untuk ngajar. Kalau itu mereka dikirim untuk berdakwah, ini untuk mengajar, membimbing anak-anak dan juga perempuan. Dan yang keenam, nanti berkorespondensi, berkirim surat dengan raja-raja. Dalam Sahih Bukhari itu diabadikan ketika Nabi berkirim surat dengan Raja Persia dan Romawi untuk mengajak berdakwah. Ya, jadi dengan cara berkirim surat. Nah, setelah Nabi SAW kehilangan Abu Talib dan Khadijah, maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk membuka saluran dakwah baru. Jadi di Mekah ini tersumbat, Pak. Kalau ibarat saluran air, air dakwah ini salurannya tersumbat, benar-benar tersumbat di Mekah. Enggak ada ruang. Ya, Nabi sudah benar-benar terdesak. Maka Allah memerintahkan Rasulullah berangkat ke Taif supaya air dakwah ini mengalir ke sana. Jadi kalau baik ke bahasa kita, ini tersumbat satu tempat, buka tempat yang lain supaya air dakwah ini tidak mengendap. Sebagaimana sifat air, kalau mengalir itu air lebih bagus dan sehat, Pak. Tapi kalau air itu diam, menggenang, ini kan bisa jadi sarang penyakit. Maka dalam fikih juga kan disebutkan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Kata Nabi, janganlah kamu kencing, salah seorang di antara kamu kencing di air yang menggenang. Karena nggak ngalir kan gitu ya. Bisa jadi terus najisnya numpuk. Ya, maka air yang ngalir itu lebih sehat dan lebih apa namanya, menyehatkan, jernih. Sehingga nanti kemudian berangkatlah ke Taif itu pada tahun ke-10 kenabian. Ya. Jadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi berangkat ke Taif. Itu sekitar tahun 619 Masehi. Ya, di bulan Mei kalau dalam catatan sejarah. Taif itu sekitar 100 kilometer, nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya Pak dari Mekah. Hanya memang jalur ke sana itu seperti kita ke puncak, gitu ya. Puncak kan nggak jauh-jauh banget Pak dari Jakarta. Cuman karena jalurnya begitu, kita nggak bisa ngebut seperti di jalan tol gitu. Nah, Taif pun jalur pegunungan. Dia memang di dataran tinggi lokasinya. Letaknya di dataran tinggi, kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut. Ya. Taif ini kota dagang, ya, kemudian kota hasil bumi dan perkebunan, terutama yang terkenal buah anggur. Saat itu di zaman Nabi buah anggur. Sekarang banyak kemudian jamaah haji umroh itu suka ada jalan-jalannya ke Taif, ya, karena buah-buahannya di sana memang segar. Termasuk sekarang salah satunya apa? Hasilnya itu hasil
orang apa kota Taif itu bunga mawar yang kemudian diproses menjadi parfum. Ya, jadi kalau bapak umroh ke haji ke Taif itu nanti selain kota ada di situ pasar buah-buahan, buah tin, zaitun, anggur, ya, dan macam-macam apel, ada bunga mawar yang diproses jadi parfum. Nah, Nabi berangkat ke sana ditemani dakwah beliau dan oleh satu orang saja yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah pernah saya sampaikan. Ini budak hamba saya yang dimerdekakan oleh Nabi lalu kemudian diangkat jadi anak oleh Nabi. Maka di dalam Al-Quran sempat disinggung, Zaid ini bukan anak kandung Nabi. Karena Nabi tidak pernah mengganti binnya. Tetap saja nama ayahnya Zaid bin Harithah. Jadi sejak kecil Zaid ini dijual. Ya, pertama itu, kisah pertamanya ayah ibunya itu lagi kecil Zaid itu dia berdagang. Lalu dicegat oleh perompak di perjalanan, diculik Zaid ini. Jadi terpisah dari ayah ibunya itu sejak bayi diculik lalu dijual. Jual sudah besar, jadi budak kan hamba sahaya, seorang majikan Quraisy, lalu oleh Nabi dimerdekakan, dibebaskan. Dibelilah bahasa. Jadilah orang merdeka. Ayahnya Harisah terus mencari Zaid. Sampai akhirnya dengar kabar bahwa Zaid ada di tangan Nabi Muhammad. Didatangi. Kata Nabi Muhammad, ini anakmu. Silahkan, ini hak. Ya. Jadi ketemu setelah sekian tahun kemudian berpisah, bertemu lagi nih Harisah dengan Zaid. Tahan. Cuman kata Nabi, karena Nabi ini sudah sayang sekali kepada Zaid. Kata Nabi, silahkan anakmu suruh milih. Kalau nanti dia milih ke saya, ya milih tetap tinggal sama saya, ya harus kamu terima. Ya, akhirnya Zaid tentu lebih memilih dengan Nabi saat itu. Nah, Harisah merelakan, mengikhlaskan sila. Ya, tapi yang penting udah ketemu dulu. Dan udah jelas ya, bukan anak Nabi ini. Zaid menemani Nabi ke Taif. Ya, tiba di kota Taif, Rasulullah langsung menemui 3 orang pembesar kota itu. Ya, 3 orang pemimpin kota itu langsung menawarkan Islam atau menyampaikan dakwah Islam. Apa tanggapan 3 orang ini? Ya, kalau aku bisa menyobek-nyobek kiswah, ya, yang ada di Ka'bah, aku tetap nggak percaya apa yang kamu sampaikan. Seandainya aku bisa nyobek-nyobek kiswah di Ka'bah, kata satu pembesar Taif ini, aku tetap nggak percaya apa yang kamu bawa. Dia nggak percaya dengan dakwah Nabi. Ya, yang lain, teman yang lain mengejek lagi, mengejek Rasul. Apakah Tuhan tidak mendapatkan orang yang lebih baik daripada kamu? Ke Nabi itu begitu. Kenapa harus kamu Muhammad? Apa enggak ada lagi yang layak diangkat oleh Tuhanmu sebagai utusan? Kenapa kamu? Jadi maksudnya, kalau engkau seorang nabi, pasti engkau terlalu mulia untuk menjadi teman bicara. Jadi dihina lagi. Artinya kalau benar nabi, kamu terlalu mulia. Kamu tuh bukan nabi, jadi nggak pantas untuk berbicara dengan, ya. Maka Rasulullah kemudian meminta 3 pembesar Taif itu, yaitu Mas'ud, Abu Yalail, dan Habib, tidak mengumumkan kepada masyarakat tolak. Iya, berikan kesempatan saya berdakwah ke yang lain. Maksudnya jangan dihasut lah. Nah, kalau sudah nolak, udah nolak. Jangan kemudian menghasut penduduk Taif. Biarkan aku kemudian dakwah kepada mereka. Ternyata apa yang terjadi? Mereka justru senang sama mengamalkan. Langsung menginformasikan, langsung kemudian berteriak, wahai penduduk Taif, lihat orang ini, maksudnya kepada Nabi. Ia mencoba mengganti berhala kita dengan satu Tuhan yang nggak kelihatan. Hasilnya menghina Allah. Ya, sedangkan berhala-berhala mereka itu kan jelas kelihatan gitu dan jumlahnya banyak. Maka
ejekan 3 orang ini, lihat orang Taif nih, laki-laki ini, orang ini. Dia mencoba mengganti Tuhan kita, berhala-berhala kita dengan Tuhan dia yang satu tapi tidak terlihat. Akhirnya kan banyak orang yang sudah berkumpul, Pak. Ketika kemudian mendengar 3 orang berpengaruh ini teriak-teriak, tak kumpul semua. Ya. Dan mereka kumpul sudah kemudian emosi, tersulut emosi. Wajah mereka sudah merah. Oh, kata orang ini rupanya yang berniat menipu dan membodohi kita. Ya. Apa yang kalian akan perbuat? Nanyalah ke semua yang hadir. Akhirnya disepakati apa? Usir dia. Ya, jangan cuma diusir, kata sebagian. Lempari dia dengan batu agar jeral dan tidak berani lagi bawa agamanya ke sini. Ya, maka mulailah para pemuda itu melempari Rasulullah dengan batu. Rasul dan Zaid. Ya, dan Rasulullah dan Zaid kemudian kabur, melarikan diri, berlari di sepanjang jalan kota Taif. Ya, tetap saja kemudian dikejar oleh orang-orang Taif itu. Ya, maka beberapa batu itu terkena pelipis Nabi, sobek. Ya, Zaid juga sama. Padahal Zaid itu sudah melindungi jasad Rasul supaya nggak kena batu. Zaidnya udah di mana-mana, darahnya di tubuh Zaid. Nabi pun kemudian menetes dari wajahnya, dari pelipisnya. Itu yang membuat Zaid merasa, saya nggak apa-apa terluka, tapi saya nggak terima kalau Nabi saya itu kemudian harus ikut berdarah. Ya, maka darah suci Rasulullah itu berceceran di sepanjang jalan kota Taif. Setelah Nabi keluar jauh dari kota Taif, kemudian gerombolan tadi yang mengajar Rasulullah, kemudian akhirnya puas, senyum, mereka membubarkan diri. Yang penting kata mereka, Muhammad udah keluar dari kota Taif. Dan mudah-mudahan dia cerah, ya nggak mau balik lagi. Nah, saat itulah Rasulullah SAW bertemu dengan seorang istri pembesar Taif dari Bani Jumah yang sedang lewat. Nah, perempuan ini memandang Rasulullah dengan rasa kasihan, tentu ya kan berdarah gitu. Tapi campur heran, ya. Kata Rasulullah begini, lihatlah apa yang ditimpakan kepada kami oleh rakyat suami. Maksudnya Rasulullah nggak ngadu nih ke perempuan ini. Karena di antara yang ngelemparin batu ke Nabi itu ada suami perempuan ini. Ya. Mendengar orang Taif lah yang menganiaya beliau, maka perempuan itu lalu kemudian kabur. Jadi nggak mau ketahuan ikut melindungi Nabi gitu. Tadinya sih terharu, tadinya simpati perempuan ini mau nolong. Tapi mendengar yang menganiaya mereka semua orang Taif, perempuan ini cari selamat, cari aman aja, kabur ya. Ya. Maka akhirnya untuk melepas lelah dan membasuh luka, Rasulullah SAW dan Zaid berlindung di sebuah kebun anggur di kota Taif. Saya pernah ke lokasi itu. Sekarang sih memang bukan kebun anggur. Di sebelahnya ada masjid, namanya Masjid Adas. Ya, kebun anggur itu milik Utbah dan Syaibah namanya. Ya, nah Utbah dan Syaibah kemudian memberi izin silahkan berlindung. Di kebun anggur itulah kemudian Nabi membersihkan lukanya, bisa dibayangkan ya Pak. Gak ada, cuman berdua lah Nabi dengan Zaid. Datanglah seorang budak hamba sahayanya Utbah dan Robiah ini dan Syaibah ini yang bernama Adas tadi. Adas ini beragama Nasara, Kristen, tapi mengimani Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai anak Tuhan. Nah, lalu Nabi menyampaikan kepada Adas beberapa ayat Quran, lalu Adas kemudian mengimani Nabi dan masuk Islam. Sehingga rumah Adas yang tempat Nabi berlindung, berteduh, dijadikan masjid sekarang. Jadi kalau nanti kata cari itu di sebelah masjid itu, yang tadinya itu rumah, itu namanya Masjid Adas, sebelahnya ada kebun. Dulu kebun anggur, sekarang bukan kebun anggur lagi. Disitulah Nabi membersihkan lukanya, mengobati lukanya itu di kota Taif. Nah, sedang itulah Jibril datang dengan malaikat penjaga bukit Akhsyabain. Ada satu bukit gunung lah kalau kita yang ada di kota Taif.
Datang malaikat Jibril dan malaikat penjaga Bukit Aksyabain lalu menawarkan bantuan kepada Rasulullah. Atas izin Allah, kalau kamu mau, aku perintahkan malaikat penjaga Bukit Aksyabain untuk menimpakan bukit itu kepada penduduk Taif atas perlakuan mereka kepada. Jadi Jibril juga nggak terima melihat perlakuan orang-orang Taif kepada Nabi. Salah satu yang ditawarkan Jibril, tinggal Nabi bilang iya, aku timpakan bukit ini kepada penduduk Taif, mereka bisa binasa semua. Apa yang dijawab oleh Nabi, Pak? Ini jawaban yang monumental dan doa ini kemudian ada di kota Taif. Nabi tidak mengiyakan, tapi jawab dengan doa, Allahumma gfir lahum fa innahum qaumul la yafqun. Ya Allah, ampuni orang Taif karena mereka kaum yang belum faham dan lahirkan dari mereka generasi yang soleh. Jadi Nabi nggak mengiyakan. Mungkin kalau Bapak ditawarin Jibril pasti iya, oke. Nabi tidak, Pak. Ya, padahal itu kesempatan untuk balas dendam ya. Kalau mau balas dendam, ya bagaimanapun Nabi kan datang jauh-jauh, Pak, dari Mekah. Bukan mau ngapa-ngapain, mau menyampaikan kebenaran, tapi diperlakukan seperti itu sampai fisik beliau kemudian berdarah-darah. Tapi Nabi enggak. Kata Nabi kepada Jibril, Jibril, kalau setiap aku berdakwah ke setiap tempat dan mereka menolak dakwahku, aku bisa minta kepada Allah agar Allah menghancurkan dan membinasakan mereka, bisa. Doaku itu mustajab. Tapi kalau aku lakukan itu, pertanyaannya, kalau aku nanti wafat, siapa yang melanjutkan dakwah ini? Kan semuanya mati. Semuanya binasa. Semuanya menolak. Terus kemudian aku minta doa. Makanya Pak, Nabi itu doa mustajabnya tidak digunakan. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya kan digunakan, Pak. Nabi Nuh digunakan sehingga kaumnya itu habis oleh banjir. Nabi Lut digunakan sehingga istri dan anaknya juga yang melakukan penyimpangan seksual binasa juga kan. Artinya menggunakan doa mustajabnya. Nabi Musa, bagaimana lihat Fir'aun dan Bani Israel yang ditenggelamkan? Itu digunakan. Tapi kata Nabi, wa ini taba'tu dakwati syafa'atan liyaumil qiyamah. Aku tidak gunakan doa pamungkasku, doa mustajabku, tapi aku simpan, minta kepada Allah, simpan jadi syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Betapa sayangnya Nabi kepada umat. Nabi bisa saja berdoa begini, ya Allah, masukkan seluruh umatku ke dalam surga. Atau ditawarkan begini, pernah. Aku ditawarkan, khuyirtu baina syafa'ah, au yudfilu syatra ummati al-jannah. Aku ditawarkan oleh Allah, kata Nabi Muhammad, kamu mau syafaat atau separuh umatmu masuk surga? Setengah dari umatmu masuk surga. Oleh Allah ditawarkan gitu. Khuyirtu, kasih pilihan. Kata Nabi, fakhtartus syafa'ah. Aku lebih memilih syafaat. Pak, kalau Nabi saat itu memilih separuh umatnya masuk surga, kira-kira kita yakin masuk yang separuh itu enggak? Belum tentu. Tapi kata Nabi, aku pilih syafaat karena syafaat lebih menyeluruh. Kita yang memang masih jauh dari ahli surga, masih berhak dapat surga karena syafaat Nabi. Karena syafaat Rasulullah SAW. Ya, itu saking sayangnya. Jadi doa Nabi pun tidak Nabi gunakan. Doa pamungkas sebagai dakwatun mustajabatun. Jadi setiap Nabi itu punya doa pamungkas yang mustajab. Nabi tidak gunakan, tapi sengaja Nabi simpan, ya Allah, untuk menjadi syafaat bagi umatku nanti. Atarawna halil muttaqin, kata para sahabat, apakah syafaat itu untuk orang-orang yang bertakwa ya Rasulullah? Bukan. Balil muznibin, tapi untuk para pendosa. Tapi umatku, cuman mereka banyak dosa. Selama mereka berpegang kepada kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, mereka berhak dapatkan syafaatku. Ini orang-orang kayak kita yang banyak dosa, itu yang Rasulullah peruntukkan syafaat. Bukan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa udah jelas, sudah selesai dengan surga. Kita ini yang belum jelas, Pak, surganya. Tapi diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Salah satunya Pak, tetap mati dalam keadaan memegang kalimat tauhid. Itu sudah menjadi syarat mendapatkan syafaat. Ditopang dengan yang lainnya. Mengikuti sunnah beliau.
bersolawat terhadap beliau. Kalau disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan pelit kita bersolawat untuk beliau. Gitu. Nah, itu kondisi terakhir Nabi berdakwah di kota Taif tidak mendapatkan hasil apapun. Yang ada bukan beliau disambut, tapi disambit. Ya, tapi lihat Nabi mendoakan lahirkan dari penduduk Taif generasi yang soleh. Itu Allah ijabah setelah sekian tahun di saat pembebasan kota Mekah, orang-orang Taif berduyun-duyun masuk Islam. Nabi harus menunggu berapa tahun itu, Pak? Lebih dari 10 tahun. Ya, ketika kemudian Allah mengabulkan doanya, orang-orang Taif itu pergi berduyun-duyun masuk Islam ketika Nabi membebaskan kota Mekah. Ya. Nah, ikut iman rahimahkumullah, sementara sambil di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ibroh bagi kita semua dan makin mencintai sosok teladan kita Nabi.